Halo teman-teman semua, saya Cecilia Septiana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Kristen Indonesia. Di sini, saya akan menjelaskan tentang bisnis internasional dan multinational corporation. Perkembangan di era globalisasi saat ini telah membuka pintu pasar bebas di Indonesia, yang kemudian menjadikan kegiatan ekonomi Indonesia ditopang oleh berbagai jenis industri. Nah, secara garis besar, industri di Indonesia dijalankan oleh perusahaan-perusahaan terbagi menjadi dua kelompok, ada perusahaan domestik dan perusahaan multinasional. Nah, perusahaan multinasional inilah yang akan kita bahas. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang bisnis internasional. Apa itu bisnis internasional? Bisnis internasional merupakan perkembangan dalam dunia bisnis. Menurut Wipin, bisnis internasional merupakan aktivitas atau kegiatan yang meliputi transaksi atau kegiatan bisnis antara pihak-pihak yang dilakukan lebih dari satu negara. Bisnis internasional menyangkut segala macam transaksi bisnis di antara dua negara atau lebih. Nah, kegiatannya itu melingkupi aktivitas perusahaan dengan perusahaan ataupun perusahaan dengan pemerintah setempat. Nah, bisnis internasional ini bisnis yang penting yang tidak dapat dihindarkan karena biasanya bisnis ini mempengaruhi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Selain itu, banyak pula negara yang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhannya negaranya sendiri, makanya melakukan bisnis internasional. Dalam bisnis internasional adanya hambatan-hambatan, yaitu yang pertama ada batasan perdagangan dan tarif biaya masuk. Tarif biaya masuk itu pajak yang dikenakan terhadap barang, baik itu barang ekspor maupun barang impor. Yang kedua itu ada perbedaan bahasa, sosial budaya, atau kultural. Nah, bahasa ini merupakan alat komunikasi yang penting dalam bisnis internasional, baik itu bahasa lisan maupun tulisan. Yang ketiga itu ada kondisi politik dan hukum atau perundang-undangan. Nah, apabila hubungan politik yang kurang baik antara satu negara dengan negara yang lain, maka akan mengakibatkan terbatasnya hubungan antara satu negara dengan negara yang lain. Yang keempat, itu ada hambatan operasional. Hambatan operasional itu yakni transportasi atau pengangkutan barang yang diperdagangkan dari negara yang satu ke negara yang lain. Nah, biasanya itu menyangkut peraturan atau kebijakan negara lain dalam bentuk proteksi, misalnya kayak usaha melindungi industri-industri di dalam negeri dan perbedaan tingkat upah. Untuk jenis-jenis kegiatannya itu yang pertama ada kegiatan ekspor, yaitu seperti kita tahu kalau ekspor itu menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Yang kedua ada penjualan lisensi, yaitu yang dijual adalah mereknya dari negara pendatang ke negara penerimanya. Yang ketiga itu ada franchising, yaitu pembagian hasil dagang di mana pihak perusahaan menjual akan seluruh resep atau sistem dari penjualan yang dilakukan. Yang keempat itu pemasaran di luar negeri. Nah, perusahaan pendatang harus betul-betul secara aktif dan mandiri untuk melakukan manajemen pemasaran bagi produknya dengan tujuan beroperasi. Yang kelima itu ada produksi dan pemasaran di luar negeri. Nah, perusahaan asing datang dan mendirikan perusahaan di suatu negara dengan tujuan yang lengkap dan dengan modalnya. Baru melakukan pengembangan di negara tujuan itu. Setelah itu, dia melakukan pemasaran melalui ekspor. Karena untuk mendorong perusahaan meraih peluang bisnis internasional, maka hambatan melalui kinerja keuangan untuk masuk ke pasar asing sudah berkurang atau dihapuskan. Oleh sebab itu, banyak perusahaan yang berubah menjadi perusahaan multinasional atau MNC. Apa itu perusahaan multinasional? Yaitu perusahaan yang berbasis di satu negara atau negara induk. Akan tetapi, perusahaan tersebut memiliki kegiatan produksi apapun pemasaran cabang di beberapa negara. Nah, tujuannya itu untuk memaksimumkan kekayaan para pemegang saham dan perusahaan. Indikatornya itu adalah nilai saham perusahaan tersebut. Yang kedua, untuk meningkatkan profit perusahaan. Nah, indikatornya itu adalah laba rugi yang dilihat dari operasionalnya. Nah, alasannya perusahaan melakukan MNC itu untuk menghasilkan pajak, meminjam uang dengan bunga yang tinggi untuk menekan pajak. Karakternya itu berhadapan dengan exchange rate.
Dalam multinational corporation atau MNC, kita perlu mengetahui bagaimana ciri-ciri perusahaan multinasional, apa saja kendalanya, keuntungan dan kekurangannya, motivasi MNC berinvestasi di suatu negara, bagaimana proses pendiriannya, dan contoh perusahaannya di Indonesia. Apa saja karakteristik perusahaan multinasional? Yang pertama, itu memiliki lingkup perolehan pendapatan yang melampaui batas-batas negara. Yang kedua, perdagangan yang terjadi dalam perusahaan multinasional kebanyakan terjadinya masih dalam lingkup perusahaan itu sendiri walaupun antar negara. Yang ketiga, terdapat kontrol terhadap teknologi dan modalnya. Yang keempat, memiliki visi dan strategi produksi barang yang bersifat global. Yang kelima, sistem manajemen dan distribusinya dikembangkan melintasi batas-batas negara. Yang keenam, itu membentuk cabang-cabangnya di luar negeri. Yang ketujuh, cenderung memiliki kegiatan bisnis yang tidak terikat lokasi, umumnya manufaktur. Lalu kendalanya, seperti halnya bisnis internasional yang adanya hambatan-hambatan, maka perusahaan multinasional pun memiliki kendala, yaitu ada kendala lingkungan, regulasi, sama etika. Kendala lingkungan ini yang mana setiap negara pasti memiliki karakteristik sendiri yang unik, seperti izin usaha, ketentuan mengenai pembuangan limbah, dan masih banyak lagi. Yang kedua, itu ada regulasi, yang mana setiap negara juga memiliki karakteristik regulasi yang unik menyangkut pajak, aturan konversi valuta, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada etika. Nah, tidak ada standar etika bisnis yang seragam dan berlaku bagi semua negara. Suatu praktek bisnis yang dianggap tidak etis di suatu negara bisa saja dianggap etis di negara lain. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengetahui bagaimana etika yang berlaku di negara tersebut. Ada pula keuntungan dan kekurangan adanya perusahaan multinasional, yaitu keuntungannya sebagai sumber pendapatan nasional pemerintah, di mana pendapatan dari negara tersebut secara otomatis akan meningkat. Lalu investasi berupa pembangunan infrastruktur, pendapatan yang diterima dari pajak, serta pekerja yang terampil dan mempunyai keterampilan yang tinggi untuk mengembangkan perusahaan maupun daerah di mana perusahaan tersebut beroperasi. Kekurangannya yaitu pemberian pembayaran upah di bawah standar, eksploitasi pekerja di bawah umur, diskriminasi gender, pelecehan seksual, bekerja di bawah paksaan, dan lingkungan kerja yang tidak aman. Motivasi perusahaan multinasional berinvestasi di satu negara. Yang pertama, raw material seeker, yaitu untuk memperluas usahanya dalam rangka mencari bahan baku dan menjual produknya ke luar negeri. Yang kedua itu market seeker, yaitu untuk mencari pasar. Setelah terpenuhnya pasar dalam negara tersebut, maka dia akan berusaha untuk mencari pasar-pasar baru untuk memasarkan produknya. Yang ketiga itu cost minimizer, yaitu untuk meminimumkan biaya dan memaksimalkan sumber daya. Bagaimana proses pendirian perusahaan multinasional di suatu negara, yaitu pendirian cabang di luar negeri, biasanya dilakukan dengan investasi langsung, yaitu dengan cara mendirikan perusahaan baru, ekspansi atau membeli perusahaan di luar negeri. Proses ekspansi perusahaan multinasional ke luar negeri dimulai dengan cara ekspor, mendirikan fasilitas-fasilitas produksi pada negara melalui lisensi maupun tidak. Nah, pada pasar oligopoli, industri-industri penutup pasar agar tetap kompetitif menciptakan dan mengambil keuntungan dari produk dan faktor pasar tidak sempurna yang berlaku secara internasional. Pada waktu yang sama, mereka mencoba untuk mengurangi ancaman atau kendala kompetitif dari anggota-anggota lain pada industri yang sama. Nah, untuk itu, perusahaan dalam menghadapi permintaan di luar negeri yang sangat tidak pasti, maka menerapkan atau berstrategi ekspor untuk memasuki pasar. Lalu berpindah ke strategi risk atau return yang lebih tinggi dengan membuat fasilitas-fasilitas produksi di luar negeri baik melalui lisensi maupun secara langsung.
Kegiatan perusahaan multinasional yang pertama itu membuka cabang, yaitu cara yang lebih mudah untuk berkembang ke negara lain dengan dapatkan izin usaha, lewati warga lokal, dan atur cabang di negara asing sesuai dengan bisnis yang kita inginkan. Yang ketiga itu anak perusahaan. Nah, jika perusahaan yang kita miliki banyak keuntungan, maka akuisisinya mungkin merupakan strategi yang lebih baik daripada membangun kantor cabang. Yang ketiga itu joint venture, yaitu membentuk usaha patungan atau kemitraan dengan perusahaan asing di industri yang sama. Nah, usaha patungan ini memiliki keuntungan dari akuisisi asing, seperti lokalisasi dan pengakuan merek dengan biaya yang lebih rendah. Yang keempat, itu ada waralaba atau franchise, yaitu waralaba yang di luar negeri beroperasi serupa dengan yang ada di Amerika Serikat. Nah, seorang afiliasi asing akan membeli lisensi dari perusahaan yang kita miliki dengan menggunakan merek kita di negara asing. Yang kelima itu ada turnkey project, yaitu mengubah proyek kunci lebih sering terjadi di bisnis yang membutuhkan keahlian teknologi yang tinggi, seperti pembangkit listrik, pabrik, atau platform pengeboran minyak. Nah, dalam konfigurasi ini, bisnis yang kita jual itu adalah pengetahuan teknologinya kepada perusahaan asing. Salah satu contoh perusahaan multinasional terbaik di Indonesia adalah Google. Google adalah mesin pencari di internet yang berbasis di Amerika Serikat. Perusahaan besar ini pertama kali didirikan pada tahun 1996 oleh Sergey Brin dan Larry Page. Google merupakan salah satu perusahaan multinasional besar yang paling populer di web dan menerima setidaknya 200 juta permintaan pencarian setiap hari melalui situsnya. Nah, perusahaan ini yang produktif sampai saat ini. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.